Nasib pilot Susi Air 2 bulan lagi hidup atau mati di tangan TPM OPM Panglima Kodam 3 Ndunggama Egyanus Kogoya. Saat dikonfirmasi oleh media, perwakilan Papua melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa perlu adanya dengan pendekatan dialog antara pemerintah pusat dan kelompok TPNPB OPM, tidak bisa dengan pendekatan budaya ataupun agama, apalagi pendekatan militer. Itu akan mengorbankan masyarakat sipil di Papua. Jadi perlu pemerintah menanggapi hal ini sebab kondisi pilot saat ini sangat kasihan. Membebaskan pilot tersebut satu alternatif melalui pendekatan dialog Jakarta-Papua antara TPNPB OPM dan pemerintah pusat. Dalam waktu 2 bulan yang diberikan, jika tak ada tanda-tanda baik dalam membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens akan bernasib buruk. Kapten Philip Mark Martens mengatakan 2 bulan lagi untuk semua negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka. Kalau 2 bulan lagi tidak bicara dengan Indonesia, mereka akan menembak saya, ucap Kapten Susi Air. Pimpinan Kodam 3 Ndunggama Darakma Panglima TPNPB OPM atau kelompok KKB juga menyatakan sikapnya dalam video tersebut bahwa pilot sudah mengaku diri bahwa negara Indonesia harus mengakui sebab kami kasih waktu 2 bulan untuk pilot hidup dari negara tidak menodong ke Indonesia dan Indonesia tidak mengaku, berarti 2 bulan itu lewat berarti kami tembak pilot, ucap Panglima TPNPB OPM atau KKB Kodam 3 Ndunggama Darakma Egyanus Kogoya. Menurut Egyanus Kogoya, jika negara-negara lain tidak mendesak kepada Indonesia soal penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark dan tuntutan kelompok TPNPB OPM terkait pengakuan kemerdekaannya, maka sandera tersebut akan dieksekusi dengan cara ditembak mati. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM mengedepankan negosiasi damai setelah 2 bulan penyanderaan pilot Susi Air Philip Max Martens. Satgas Damai Kartens yang terlibat dalam pembebasan sandera mengatakan upaya negosiasi terus dilakukan. Dalam rilis resminya, Satgas Damai Kartens mengatakan pencarian pilot masih berlangsung dengan wilayah pencarian yang semakin luas, mencakup 4 kabupaten yaitu Nduga, Lanijaya, Yahukimo, dan Puncak Jaya. Berbarengan dengan itu, negosiasi juga terus dilakukan, kata Kepala Satgas Humas Damai Kartens. Negosiasi terus dilakukan oleh pimpinan daerah dengan tim nego. Tim nego sudah punya penawaran sendiri. Tim negosiasi tersebut dikoordinasi oleh pejabat Bupati Nduga, Namenia Gijwijage. Namun, tim menegaskan poin-poin penawaran dari tim negosiasi tidak bisa disampaikan secara terbuka. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan pemerintah Indonesia tidak perlu mengirim pasukannya untuk operasi militer membebaskan pilot karena hal itu justru menambah rumit karena potensi korbannya bahkan bukan hanya ada di pihak mereka melainkan juga di pihak TNI Polri. Sebi menekankan pihaknya ingin melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk membebaskan pilot Selandia Baru itu karena ini kepentingan politik. Masalah Papua itu bukan masalah TNI Polri, ini masalah politik, hak penentuan nasib sendiri, maka harus melibatkan pemerintah dan stakeholdersnya. Menurut aturan dunia itu, ya presiden dan kabinetnya yang harus berunding dengan kami, bukan dengan TNI Polri yang kelas bawah, kata Sebi Sambo. Jika pemerintah Indonesia tidak mau bernegosiasi, kata Sebi, mereka akan menawarkan negosiasi dengan Selandia Baru untuk membebaskan warga negaranya. Tapi kalau Jakarta tidak mau tawarkan kami bernegosiasi, berarti kalau seandainya pilot mati, maka Jakarta bertanggung jawab karena kami sudah niat baik untuk siap bernegosiasi, tegas Sebi. Sebelum pada Rabu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan aparat masih mengedepankan cara berpersuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah dalam operasi pembebasan pilot Air Susi. Apabila saya membebaskan dengan cara militer, pasti nanti saya sudah monitor dari pembicaraannya. Tim Charles Go juga mengatakan TNI Polri hanya melakukan operasi penegakan hukum dan tidak ada operasi militer di Ndunggama. TPNPB OPM membatalkan tuntutan kemerdekaan dan mendorong dialog. Namun saat konfirmasi dari media-media, Sebi menekankan tuntutan kemerdekaan dan pembebasan pilot adalah 2 hal yang berbeda karena pada akhirnya mereka tetap menuntut kemerdekaan. Kita duduk bicara secara damai di atas meja, bukan untuk mendamaikan Indonesia dalam konflik bersenjata. Tidak mungkin kami mau damai dengan Indonesia. Ini musuh abadi. Bagi TPNPB OPM, tawarkan negosiasi ini merupakan tahap awal untuk memulai dialog
atau perundingan dengan Jakarta dan internasional. Jika pemerintah Indonesia tidak bersedia diajak negosiasi, TPNPB OPM akan menawarkan negosiasi dengan Selandia Baru dan akan melakukan cara lain untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Indonesia pada 22 Februari lalu, Sebi Sambo menegaskan tidak akan membebaskan Sandra jika tuntutan kemerdekaan dan negosiasi di meja perundingan internasional tidak dikabulkan. Kami minta merdeka, titik, kata Sebi. Dia menambahkan upaya negosiasi yang akan dilakukan melalui pendekatan ke kelompok pemuda, tokoh adat, kelompok gereja tidak akan berhasil. Itu tidak mungkin sama sekali. Itu nanti orang-orang bukan minta mereka bujuk-bujuk kami meminta perundingan internasional, ujar Sebi. Sebi Sambo mengatakan saat ini kondisi pilot baik-baik saja. Kabarnya menyatakan bahwa kondisi pilot asal Selandia Baru itu pun menurun. Pihaknya akan mengumumkan kondisi pilot 1 minggu lagi. Pilot baik-baik, kondisi yang dikatakan menurun, dan lain-lain. Itu bahasa TNI Polri, kami tidak akan dengar. Itu kan taktik mereka supaya kami bisa mengambil pertimbangan untuk membebaskan pilot, kata Sebi. TPNPB OPM mengatakan tidak menganggap pilot itu sebagai musuh karena warga negara Selandia Baru diakui sebagai tetangga dan menjaganya sebagai teman dan sahabat. Di sisi lain, Satgas Damai Kartens masih melakukan upaya pencarian terhadap pilot Kapten Philips. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramdhani, mengatakan tim gabungan TNI Polri akan berusaha maksimal untuk bisa menyelamatkan Kapten Philips dalam keadaan hidup. Alasan mengapa sampai saat ini aparat keamanan belum berhasil menemukan Kapten Philips, sebut Faisal, adalah karena mereka sangat berhati-hati mengingat pimpinan TPNPB OPM Egyanus Kogoya yang memiliki rekam jejak yang cukup kelam dalam pembunuhan. Egyanus ini biasanya tidak cuma bergertak, dia lakukan apa yang dia katakan, makanya kita tidak boleh bergegabah, kata Faisal. Namun upaya pencarian Kapten Philips itu dipertanyakan oleh Sebi selaku juru bicara TPNPB OPM. Pasalnya, menurut Sebi, mereka sudah dengan jelas menyampaikan bahwa pilot berada bersama mereka di markas Komnas TPNPB OPM di Kodap 3 Dunggama Darakma. TNI Polri mau melakukan pencarian, memangnya dia hilang, kata Sebi Sambo. Polda Papua mengatakan pesawat Susi Air jenis Pilatus Portek PC-6 PKBVY hilang kontak di Bandara Distrik Paru, Kabupaten Duga, Papua pukul waktu Indonesia Timur. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, membawa 5 penumpang menuju Duga. Tak beberapa lama TPNPB mengaku bertanggung jawab atas sabotase pesawat Susi Air dan telah menyandra pilot. Sebi Sambo mengatakan penyanderaan pilot Philip Max Martens dilakukan karena Selandia Baru dan Australia bertanggung jawab atas kematian 1 juta lebih penduduk orang asli Papua selama 60 tahun di tangan pemerintah kolonial Republik Indonesia. Mereka mengatakan selama ini Australia, Selandia Baru, negara Eropa mendukung Indonesia dengan mengirimkan senjata dan melatih tentara polisi untuk membunuh orang asli Papua selama 60 tahun. Pilot itu menjamin untuk kami bicara di meja perundingan antara kami dan Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Sebi.